Bola logam itu sangat berat, dan kekuatannya sebanding dengan alam Dewa Void tingkat keempat. Namun, bola itu tidak dapat menghalangi serangan pria botak itu. Tong Xier sangat cemas di sampingnya. Namun, dengan kekuatannya, perbedaan antara dirinya dan pria botak itu terlalu besar. Dia hanya akan mati jika dia naik. Bocah, mati saja, pria botak kekar itu berteriak. Dia melihat bola logam itu mengikuti Lu Ming dan memiliki niat membunuh yang besar terhadapnya. Dia ingin menyingkirkan Lu Ming terlebih dahulu. Mata Lu Ming menyempit dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia meledakkan kekuatan penguasanya hingga maksimal. Asyik, cahaya pedang lelaki botak kekar itu sangat menyilaukan saat menebas ke arah Lu Ming. Saat Lu Ming mundur, dia menebas pedangnya dan bertabrakan dengan pedang pria botak itu. Dentang, pedang dan golok itu beradu, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Lu Ming jatuh dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang menyerbu ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam, menghantam dinding lembah. Bahkan dinding logam itu retak dan runtuh. Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Ia merasa lengannya hampir patah karena benturan itu. Pedang senjata suci di tangannya benar-benar telah terkelupas. Peralatan dewa tingkat 5 tingkat rendah. Hati Lu Ming tergerak. Pedang perang di tangan si botak adalah senjata dewa kualitas rendah level 5, sedangkan pedang perang di tangannya hanya senjata dewa kualitas rendah level 3. Wajar saja jika pihak lain memiliki retakan di dalamnya. Di alam semesta purba, senjata dewa dibagi menjadi 4 tingkatan utama, tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi 9 tingkatan. Pedang tempur di tangan Lu Ming diberikan kepadanya oleh Baiya. Itu adalah artefak dewa tingkat 3 tingkat rendah dan merupakan artefak dewa tingkat tertinggi yang dimiliki Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, bola logam itu menyerang si botak lagi. Ukurannya menjadi lebih besar, dengan diameter 10 meter. Bola itu seperti bukit kecil saat menghantam si botak. Xie Nianjun, teknik cahaya suci gelap. Xie Nianxing mengirim pesan ke Xie Nianjun. Baiklah, Xie Nianjun mengangguk. Ledakan, ledakan. Cahaya terang keluar dari keduanya. Yang satu berwarna hitam dan yang satu lagi berwarna putih, seperti matahari hitam dan matahari putih. Lalu cahaya hitam dan putih itu terjalin dan membentuk sangkar, menyelubungi pria botak itu di dalamnya. Ledakan. Si botak memukul sangkar itu sekuat tenaga, tetapi sangkar itu tidak hancur. Ini adalah sangkar cahaya suci yang gelap, keterampilan rahasia yang hanya bisa digunakan oleh Xie Nianjing dan Xie Nianjun ketika mereka bekerja sama. Saat alam surga dan alam dewa jahat bertarung, keduanya bekerja sama untuk menjebak hati darah leluhur suci untuk sementara waktu. Saat itu, mereka baru setengah dewa, tetapi mereka mampu menangkap leluhur suci Blue Deer, yang berada di alam dewa kekosongan. Saat mereka berdua telah menembus alam dewa kekosongan, teknik mekanisasi mereka telah berubah, dan mereka dapat mengendalikan kekuatan ilahi. Kekuatan teknik ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria botak itu mengamuk. Pedang Is bersinar terang saat ia melancarkan serangan gila-gilaan. Namun, serangan itu diblokir oleh sangkar cahaya suci yang gelap. Ia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Lu Ming, serang. Xie Nianxing berteriak, membunuh. Lu Ming berteriak. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dan pedang tempurnya dengan pembohong. Pedang Qi melesat ke arah pria botak itu seolah-olah bebas. Pada saat yang sama, Tong Xier juga menyerang dan menyerang dengan keahlian tenaga. Selain itu, bola logam akan memanfaatkan kesempatan untuk mengenai pria botak itu dari waktu ke waktu. Kandang cahaya suci yang gelap tidak menghentikan Lu Ming dan yang lainnya sama sekali. Serangan mereka membombardir pria botak kekar itu. Sesuai isi hati mereka, pada saat ini, lelaki botak kekar itu seperti sasaran hidup, yang memungkinkan Lu Ming dan yang lainnya menyerangnya. Pria botak kekar itu mencengkeram keahliannya untuk memblokir serangan dari Lu Ming dan yang lainnya. Namun, sangkar cahaya suci gelap milik Xie Nianxing dan Xie Nianjun tidak hanya dapat menyerangnya, tetapi juga menyerangnya. Teratai hitam dan putih muncul dari sangkar cahaya suci gelap dan berubah menjadi pedang Qi. Mereka menari dan menyerang pria botak itu. Untuk sesaat, si botak kebingungan dan hanya bisa berusaha memikirkan tenaga untuk melawan.
Namun, dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Dia adalah target hidup dan akan selalu ada saat-saat ketika dia ceroboh. Lubang, pedang cahaya hitam melesat di sekujur tubuhnya, meninggalkan luka pedang dalam yang berdarah deras. Dia berteriak marah dan mundur dengan cepat, menabrak sangkar cahaya suci yang gelap. Cahaya pedang putih berkelebat, dan dada hampir tertusuk. Mengaum, pria botak itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ile adalah eksistensi di level kelima alam Dewa Void, namun dia dilukai oleh beberapa junior di level pertama alam Dewa Void. Dia sangat marah. Sayangnya, hal itu sia-sia, tidak peduli seberapa marahnya dia. Setelah beberapa saat, dia bahkan lebih kalah. Dia terhuyung-huyung setelah terkena bola logam. Luming menyia-nyiakan kesempatan itu dan hampir memenggalnya dengan tebasan pedangnya, meninggalkan luka pedang yang hanya beberapa inci. Kaki panjang di dada, kekuatan si botak mulai melemah. Kaulah yang akan mati hari ini. Luming berkata dengan dingin dan serangannya menjadi lebih ganas. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kalian para junior, lupakan saja tentang membunuhku. Pria botak kekar itu meraung. Auranya tiba-tiba meroket, seolah-olah ada api yang menyala. Membakar kekuatan Sen, pria botak kekar itu mengerahkan segenap kemampuannya. Orang normal tidak akan membakar kekuatan Sen mereka kecuali pada saat yang kritis. Sebab, jika mereka membakar kekuatan Sen terlalu banyak, pukulan mereka bisa menurun dan bahkan meninggalkan efek samping yang mengerikan yang akan menyulitkan mereka untuk meningkatkan pukulan mereka di masa mendatang. Biasanya, jika mereka tidak menghadapi situasi yang sangat berbahaya, mereka tidak akan mengalami nasib buruk seperti nyawa mereka seperti ini. Namun, si botak tidak punya pilihan selain membahayakan nyawanya. Jika tidak, dia mungkin akan mati di sini. Ledakan, ledakan, pembakaran kekuatan sucinya meningkatkan kekuatan pria botak itu dengan selisih yang besar. Dia menerobos serangan semua orang dengan satu serangan, lalu ditutup dengan keras ke arah sangkar cahaya suci yang gelap. Ledakan, sangkar cahaya suci yang gelap mulai bergetar hebat. Ledakan, kamar. Setelah itu, pria kekar botak itu membombardir sangkar cahaya suci yang gelap dengan panik, menyebabkan sangkar itu bergetar. Makin lama makin hebat, tubuh halus Xie Nianxing dan Xie Nianjun bergetar dan wajah mereka pucat. Pria botak kekar itu menyerang 50 hingga 60 kali berturut-turut, dan ia secara khusus menyerang area tertentu. Kaca, area itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan sebuah retakan muncul. Kemudian, retakan itu runtuh dan sebuah celah muncul. Asyik, pria botak itu memanfaatkan kesempatan itu dan menutup lubang itu. Dia kemudian berubah menjadi cahaya pelangi dan melaju kencang ke kejauhan. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Raungan marah pria botak kekar itu terdengar. Dia sebenarnya tidak berani hidup. Dia harus mencari tempat untuk berhenti dan membakar kekuatan Sen-nya untuk memulihkan diri. Jika dia terus melakukannya, bukan hanya tingkat kerusakannya akan turun, tetapi juga akan meninggalkan efek samping yang mengerikan. Akan menjadi kerugian besar jika ada efek samping mengerikan yang akan mencegahnya meningkatkan kerusakannya di masa depan. Dibandingkan dengan membunuh Luming dan yang lainnya, masa di depannya lebih penting. Dia akan memiliki kesempatan lain untuk membunuh Luming dan yang lainnya di masa depan. Novel favorit Anda di novel.com. Dalam sekejap mata, pria botak itu telah menghilang. Sayang sekali, Luming mendesah diam-diam. Namun, dia juga tahu bahwa dasar kehancuran mereka terlalu rendah. Sungguh sangat mengejutkan bahwa mereka dapat memaksakan eksistensi alam dewa kekosongan tingkat kelima ke dalam kondisi seperti itu. Pria botak itu mundur dengan luka serius. Luming dan yang lainnya tidak tinggal diam dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah itu, mereka menjadi jauh lebih berhati-hati dan pergi ke tempat-tempat terpencil untuk menghindari pertemuan dengan seniman bela diri lainnya. 10 hari berikutnya sangat damai. Tidak ada hal besar yang terjadi. Mereka dapat memburu binatang buas dengan tenang. Dengan bantuan bola logam, kecepatan mereka dalam berburu binatang buas meningkat pesat. Namun, mereka menyadari sesuatu. Bola logam itu dapat menangani binatang buas tingkat dewa virtual tingkat keempat, tetapi akan sangat sulit untuk menangani binatang buas tingkat dewa virtual tingkat kelima. Bola logam itu dapat menakuti pihak lain,
tetapi jika pihak lain berbalik dan berlari, bola logam itu tidak dapat mengejarnya. Oleh karena itu, binatang buas yang mereka buru semuanya berada di bawah tingkat keempat alam dewa kekosongan. Selama kurun waktu tersebut, Lu Ming, Xian Yangqing, Xian Yanjun, dan Tong Xier juga berusaha sekuat tenaga membunuh binatang buas dan memburu korp binatang mereka. Lagi pula, jika hanya mengandalkan bola logam saja, aku harus mengambil setengah dari inti binatang buas yang diburu. Jika mereka bekerja sama, efisiensinya tentu akan jauh lebih tinggi. Dalam waktu 10 hari, bersama dengan inti binatang buas yang telah mereka buru sebelumnya, mereka mungkin bisa menjual semuanya dengan harga sekitar 100.000 kristal dewa. Itu benar-benar panen yang besar. Pada hari ini, setelah bola logam menelan inti binatang buas, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Aura yang kuat memenuhi udara. Mungkinkah ini? Dia akan maju. Lu Ming sedikit tertegun. Mungkinkah bola logam itu dapat maju jika terus melahap inti binatang itu? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Bola logam itu seperti balon, mengembang dan mengecil. Hal ini berulang selama beberapa jam sebelum akhirnya stabil, dan aura bola logam itu juga meningkat. Tingkat kedua dari alam dewa kekosongan. Lu Ming mengerti bahwa bola logam itu benar-benar telah maju dan mencapai tingkat dewa void tingkat kedua. Lu Ming sangat gembira. Bola logam itu telah maju dan tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, akan lebih cepat untuk memburu binatang buas. Saat mereka sedang berburu binatang buas, sesosok tubuh bergegas keluar dari gua tersembunyi. Sosok itu adalah pria botak dari Istana Luo. Setelah lebih dari 10 hari, luka-lukanya akhirnya pulih sepenuhnya. Efek samping dari pembakaran kekuatan Shen juga telah sepenuhnya stabil. Tong Xier, dan anak itu, jangan berpikir untuk bersenang-senang. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga tidak bisa. Pria botak itu berkata dengan galak. Kemudian, sosoknya melesat dan dia pergi. Puluhan ribu mil jauhnya, ada sekelompok orang lain yang memburu binatang buas. Jumlah mereka sekitar selusin. Kelompok orang ini berasal dari kekuatan lain, Balai Feng Yun. Aula Feng Yun adalah kekuatan yang tidak lebih lemah dari Istana Yuan Luo dan tentara Zheng Tian. Siapa ini? Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang memimpin Aula Feng Yun memandang ke satu arah dengan mata yang bagai kilat. Saudara Feng, Anda benar-benar cerdas. Saya terkesan. Sambil terkekeh, sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah pria botak dari Istana Luo. Kang Bing, apakah itu kamu? Apa, kamu ingin memanfaatkan Aula Feng Yunku? Orang tua dari Balai Feng Yun mengamati sekelilingnya dengan pandangan mata yang bagai kilat. Orang-orang lain di Aula Feng Yun juga melihat sekeliling dengan waspada. Astral Okan yang kacau adalah tempat yang kacau dengan kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Merupakan kejadian umum bagi kekuatan-kekuatan ini untuk saling membunuh. Di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya, adalah hal yang umum untuk memperebutkan inti binatang buas, jadi mereka tentu saja harus waspada tinggi. Saudara Feng, Anda pasti bercanda. Saya di sini untuk memberi tahu Anda sebuah peluang besar. Pria botak itu tertawa. Kesempatan besar. Sudut mulut lelaki tua itu sedikit melengkung. Dia jelas tidak mempercayainya. Jika ada kesempatan, mengapa kamu begitu baik hati untuk memberitahuku? Dia pasti sudah mengambilnya sendiri sejak lama. Temukan cerita baru di novel.com. Kesempatan ini tidak ada di tanganku. Kesempatan itu diambil oleh beberapa anak dari pasukan kebenaran. Mereka memperoleh sejenis bola logam yang memiliki spiritualitas. Bola itu dapat menekan binatang buas logam lain di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian merebut inti binatang buas mereka. Bola itu sangat efisien. Kata pria botak itu. Apa? Ternyata ada harta karun seperti itu. Kang Bing, kamu tidak berbohong padaku, kan? Orang tua itu masih tidak mempercayainya. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Berita itu telah disampaikan. Hanya ada 4 orang di pasukan Zheng Tian, 3 wanita dan 1 pria. Mereka semua adalah anak muda. Mengapa Anda tidak mencoba untuk melihat apakah itu benar? Si botak tertawa, lalu sosoknya melintas dan pergi. Kakak Li, apa yang harus kita lakukan? Apakah Kang Bing ini mengatakan yang sebenarnya? Seseorang bertanya pada orang tua itu. Sebenarnya ada makhluk metalik yang sangat kuat yang dapat menekan binatang buas metalik lainnya.
Lebih baik percaya daripada tidak. Jika itu benar, maka kita akan kaya. Kita akan segera menemukan orang-orang itu dari tentara yang saleh. Orang tua itu memberi perintah. Setelah itu, si botak menjelajah daratan untuk mencari orang-orang dari kekuatan lain dan menyebarkan berita tersebut. Kebanyakan dari mereka, seperti orang tua dari Balai Feng Yun, lebih suka mencarinya. Semakin banyak orang yang bergabung dalam pencarian Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya tidak menyadari hal ini dan terus berburu inti binatang buas. Dengan kemajuan bola logam, kecepatan mereka dalam mencapai inti binatang buas meningkat. Mereka bahkan bisa bom binatang buas tingkat dewa virtual tingkat kelima sekarang. Ada seseorang. Suatu hari, saat mereka sedang melangkah maju, mata Xie Nianjun tiba-tiba bergerak. Lu Ming dan Xie Nianxing juga merasakannya. Dasar pengecut. Sosok-sosok di depannya berkedip-kedip, dan 6 sosok muncul. Keenam orang ini berasal dari klan Bibrida manusia ular dan klan kepala lembu. Pemimpin kelompok itu, seorang manusia ular tua, menatap tajam ke arah Lu Ming dan yang lainnya, tatapannya akhirnya mendarat di bola logam di bahu Lu Ming. Seperti yang dikatakan Kang Bing, benar-benar ada bentuk kehidupan logam seperti ini. Mata sesepuh manusia ular itu dipenuhi dengan keserakahan. Mereka berasal dari pasukan kecil dan hanya 6 dari mereka yang berada di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka mendengar berita tentang Kang Bing, mereka segera mulai mencari mana-mana. Tanpa diduga, mereka menemukan Lu Ming dan orang lain terlebih dahulu. Bocah, serahkan bola logam itu dan kami akan mengampuni nyawamu. Tetua manusia ular itu berbicara dengan suara tajam dan serak. Ia melingkari ekornya maju mundur dengan nada mengancam. Apakah mereka ke sini untuk mendapatkan bola logam? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia langsung teringat pada pria botak dari aula asal. Pastilah pria botak itu yang membocorkan berita itu, atau dia ingin menggunakan orang lain untuk menyingkirkan mereka. Enyah. Lu Ming berteriak dingin. Di antara keenamnya, tetua manusia ular memiliki dasar terpanas, yaitu pada level keempat. Alam Dewa Kekosongan. Sisanya semuanya berada di bawah level keempat alam dewa kekosongan, jadi mereka tidak takut sama sekali. Apa yang baru saja kau katakan? Seorang prajurit tingkat bela diri berwujud berani berbicara padaku seperti ini. Jika kau menyerahkannya padaku, aku akan mati. Di atas bola logam itu, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Sekarang, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, kau tetap akan melakukannya. Mati. Suara tetua manusia ular itu sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Aku akan membunuhnya. Minotaur dari alam dewa kekosongan tingkat ketiga memegang kapak perang. Dia melengkungkan tubuhnya dan melangkah maju. Menyerang Lu Ming bagaikan anak panah. Ayo, hancurkan dia sampai mati. Lu Ming mengulurkan tangannya dan bola logam itu terbang keluar. Pada saat yang sama, bola itu mengembang dengan cepat dan hancur. Di wajah Minotaur, bola logam itu membesar dan menghantam Minotaur. Minotaur meraung dan mengayunkan kapak raksasanya, menebas bola logam itu dengan keras. Dentang, dengan suara yang menggelegar, kapak perang di tangan Minotaur memantul kembali dan mengenai kepalanya. Pada saat yang sama, bola logam menekan ke bawah dan mengenai kepala Minotaur. Minotaur mengeluarkan pekikan mengerikan saat tubuhnya meledak dan dia mati di tempat. Ketika bola logam itu berada di level pertama alam dewa virtual, kekuatannya setara dengan level keempat alam dewa virtual. Sekarang setelah maju, ia dapat bertarung dengan pembangkit tenaga listrik alam dewa virtual level kelima. Tentu saja, ia dapat membunuh pembangkit tenaga listrik alam dewa virtual level ketiga secara instan. Apa? Manusia ular tua itu terkejut. Ahli alam dewa void tingkat ketiga langsung terbunuh. Bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Ayo pergi. Sang tetua manusia ular meraung dan berbalik untuk lari. Beberapa orang yang tersisa sudah lama ketakutan. Sebelum tetua manusia ular itu bisa mengatakan apapun, mereka juga telah melarikan diri. Menghancurkan. Lu Ming melambaikan tangannya dan bola logam itu melayang, menghantam manusia ular tua itu. Ledakan. Bola logam itu bagaikan gunung yang menghantam ke arah sesepuh manusia ular tua itu. Sang tetua manusia ular mengerahkan segenap tenaganya untuk menangkis dan meledakkan serangan, namun semuanya dihancurkan oleh bola logam. Wah!
Telapak tangan tetua manusia ular itu akhirnya mendarat di bola logam itu. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia terlempar sambil memuntahkan darah. Kedua lengannya patah. Kemudian bola logam itu terus berputar dan menghantam dengan keras. Manusia ular tua itu sama sekali tidak dapat menangkis serangan bola logam itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menangkis beberapa gerakan, tetapi ia tetap terbunuh oleh bola logam itu. Adapun orang-orang yang tersisa, Xian Yanging dan Xian Yanjun telah bergegas keluar. Dengan sekejap pedang mereka semua terbunuh. Manusia ular tua dan keenam orang lainnya semuanya telah jatuh di sini. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tampak serius. Jika si botak dari istana Yuan Luo bisa memberitahu si manusia ular tua, dia juga bisa memberitahu yang lain. Akan buruk jika dia bertemu lawan yang lebih kuat. Ayo pergi. Setelah menyimpan cincin penyimpanan milik lelaki tua berwujud ular dan yang lainnya, kelompok itu segera pergi. Namun, tak lama kemudian, mereka dikepung lagi. Kali ini, mereka bertemu dengan orang-orang di Balai Teng Yun. Ada lebih dari 20 orang dari Aula Feng Yun, dan 2 di antaranya berada di tingkat kelima alam dewa kekosongan. Ada pula beberapa ahli alam dewa kekosongan tingkat keempat, dan mereka bukanlah tandingannya. Dengan bantuan bola logam, mereka berhasil menangkis beberapa serangan lawan. Mereka lalu segera mundur. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Serahkan bola logam itu. Pemimpin Aula Teng Yun adalah seorang tetua manusia. Tatapan matanya dingin dan basis kultivasinya berada di puncak level kelima alam Dewa Void. Dia sangat kuat dan selalu mengikuti jejak Lu Ming. Lu Ming dan yang lainnya tidak melihat dan berlari dengan kecepatan penuh. Mati, orang tua dari Balai Feng Yun itu menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya seperti longsoran salju saat menghantam Lu Ming dan yang lainnya. Kemanapun ia lewat, beberapa pohon yang terbuat dari logam terus-menerus tertiup dan hancur. Pergi, Lu Ming langsung mendorong bola logam itu keluar. Tam, visit n0vl-b-buka-i-tutup-n-tutup.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dengan suara ledakan keras, bola logam itu bergetar hebat dan terlempar kembali. Namun, kecepatan Lu Ming dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Kalian tidak bisa melarikan diri. Orang tua Balai Feng Yun itu memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Bola logam itu sangat ajaib, dan kekuatannya juga sangat mengejutkan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Mengaum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari depan. Suara gemuruh itu sangat keras. Bahkan dari kejauhan, seseorang bisa merasakan tekanan yang kuat. Itu adalah binatang buas logam terpencil dari alam dewa kekosongan tingkat ke-6. Kata Sik Nianjun. Mengenakan biaya, Lu Ming berkata, mereka tidak memperlambat laju mereka sama sekali dan langsung berlari ke depan. Kalian mencari kematian, kalian mencari kematian. Orang tua dari Balai Feng Yun meraung. Bahkan jika kau mencari kematian, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau memiliki kemampuan, maka kejarlah aku. Lu Ming berbalik dan berteriak dengan nada meremehkan. Brengsek, orang tua dari Balai Feng Yun meraung. Dia menggertakkan giginya dan terus mengejar. Mengaum, raungan menggelegar terdengar dari depan. Mereka melihat seekor harimau logam raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Begitu Lu Ming dan yang lainnya mendekat, mereka ditemukan oleh harimau logam raksasa. Tatapan dinginnya menyapu Lu Ming dan yang lainnya, dan mereka merasakan tekanan yang kuat. Alam Dewa Void tingkat ke-6 sangat mengerikan. Bahkan jika Xian Yanging dan Xian Yanjun bergabung dengan bola logam, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Mengaum, geraman logam itu mengeluarkan suara gemuruh panjang. Ia melangkah maju dan gerobaknya bergetar. Ia kemudian melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Saya hanya bisa mengambil risiko. Mata Lu Ming dipenuhi dengan tekad. Dia tidak berhenti dan terus maju. Pada saat itu, bola logam itu memperlihatkan mulut besar dan sepasang mata. Ia menatap harimau logam raksasa itu dan membuka serta menutup mulutnya yang besar dengan sekuat tenaga, sehingga menimbulkan suara retakan. Ketika harimau logam raksasa melihat bola logam itu, jejak ketakutan melintas di matanya. Kemudian, ia memutar pinggangnya, melewati Lu Ming dan yang lainnya,
dan menjalankan menuju orang-orang di Aula Feng Yun. Sialan, cepat lari, orang tua dari Balai Feng Yun berteriak, berbalik dan berlari. Meskipun dia berada di puncak alam Dewa Void level 5, dia akan mati jika melawan harimau logam raksasa yang berada di alam Dewa Void level 6. Binatang buas berbahan logam yang terpencil di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat saat bertarung melawan makhluk di level yang sama. Karena semuanya terbuat dari logam, kekuatan pertahanan mereka sangat mengagumkan, dan vitalitas mereka sangat kuat. Saat mereka bertarung, mereka tidak takut mati. Mengaum, harimau logam raksasa itu meraung marah. Ia melompat sejauh 100 mil dan dengan cepat mengejar orang-orang dari Balai Feng Yun. Cakarnya yang besar mencakar dan dua ahli dari Balai Teng Yun dihilangkan. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menggigit. Seorang ahli dari Balai Teng Yun pengangguran menjadi dua bagian. Itu hanya penyiksaan. Ah, sialan. Lelaki tua dari Balai Feng Yun itu berlari paling cepat, memimpin jalan. Namun, hatinya bergemuruh. Dia tidak dapat memahami mengapa harimau logam raksasa itu tidak menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, ia menyerang mereka secara langsung. Dia sangat marah, tetapi sekarang dia hanya bisa lari. Lu Ming dan yang lainnya menghela napas panjang lega. Tong Xier khususnya merasakan lapisan tipis keringat dingin di sekujur tubuhnya. Namun, mereka telah membuat taruhan yang benar. Si macan logam raksasa tidak menyerang mereka. Rupanya bola logam itu efektif bahkan terhadap binatang buas logam terpencil alam dewa kekosongan tingkat ke-6. Ayo pergi. Mereka tidak berhenti dan segera pergi. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya berhenti. Sepertinya kita tidak bisa menjaga Wan Jinsing tetap hidup. Aku khawatir orang-orang dari istana Yuan Luo itu sudah menyebarkannya. Berita, kata Tong Xier. Benar sekali, ayo kita segera berangkat dan kembali ke bintang surga yang sebenarnya. Lu Ming menambahkan, dia telah memperoleh banyak kristal suci setelah berburu selama beberapa waktu. Dia dapat menggunakannya untuk sementara waktu jika dia menjualnya. Awalnya, jika tidak ada bahaya, mereka berencana untuk terus berburu binatang buas di bintang emas yang jumlahnya tak terhitung. Namun sekarang, terlalu berbahaya untuk tetap berada di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan berada dalam bahaya bila bertemu dengan ahli alam dewa kekosongan tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Beberapa di antara mereka berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk kembali. Setelah itu, Tong Xier mengeluarkan kapal perang langit berbintang. Setelah mengaktifkannya, beberapa dari mereka memasuki kapal perang. Suara mendesing. Kapal luar angkasa itu bersinar dan melesat ke angkasa, menerobos cakrawala. Akan tetapi, saat kapal perang antar planet itu menyerbu ke atmosfer, cahaya bilah yang mengerikan menyambar dari atas dan menghantam kapal perang antar planet itu dengan keras. Ledakan. Kapal luar angkasa itu bergemuruh dan berguncang hebat. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Melalui kapal perang langit berbintang, mereka bisa melihat seorang pria kekar dengan tanduk di dahinya di langit. Ini adalah ahli dari suku Badak. Fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh orang ini sama mengerikannya dengan badai laut. Mata Ilis dingin saat dia menebas dengan pedangnya lagi. Busway. Cahaya bilah seputih salju menerangi langit dan menghantam kapal perang langit berbintang. Kapal perang langit berbintang itu bergetar hebat dan bergemuruh terus-menerus. Untungnya, pertahanan kapal perang antar planet itu cukup kuat. Kalau tidak, kapal itu tidak akan bisa terbang di langit berbintang. Akan sulit bagi pihak lain untuk menerobosnya dalam waktu singkat. Namun, pihak lain tidak dapat menghancurkannya, tetapi mereka dapat menghentikannya. Ketika para ahli lainnya tiba, mereka akan seperti kura-kura dalam toples. Berbalik, kata Lu Ming. Tong Xier mengendalikan kapal perang langit berbintang dan membalikkannya, terbang kembali ke tanah. Di udara, manusia badak mengejar dengan cermat. Kultivasi pria kekar ini sangat tinggi. Ile jelas berada di atas level ke-6 alam Dewa Void dan mungkin merupakan ahli yang mengerikan di level ke-7 alam Dewa Void. Jelaslah bahwa orang ini telah berpatroli di kapal angkasa karena dia menduga Lu Ming dan yang lainnya akan melarikan diri dengan kapal perang antar planet. Jika ada ahli seperti itu di area ini, mungkin ada ahli mengerikan yang berpatroli di area lain juga. Mereka mendekati tanah tetapi tidak meninggalkan kapal perang antar planet. Sebaliknya, mereka mengemudikan kapal perang dan terbang.
Kecepatan kapal perang antar bintang itu sangat mencengangkan, jauh melampaui kecepatan manusia badak. Dengan sangat cepat, kapal itu meninggalkan manusia badak di tengah debu. Setelah melepaskan diri dari orang-orang badak, mereka meninggalkan kapal perang antar planet dan terbang sendiri. Pergerakan kapal perang antar bintang yang terbang di atas bintang emas yang tak terhitung jumlahnya itu terlalu besar dan terlalu mencolok. Jika mereka terus terbang, mereka pasti akan mencari kematian. Mereka tidak hanya akan menarik perhatian para ahli lainnya, tetapi mereka juga akan menarik perhatian makhluk-makhluk kuat di antara binatang-binatang buas yang terbuat dari logam. Namun, keberuntungan mereka tampaknya telah habis. Mereka belum lama terbang ketika mereka bertemu dengan sekelompok orang. Mata sekelompok orang ini berbinar saat mereka melihat Luming dan yang lainnya. Itu mereka, bunuh mereka dan ambil harta mereka. Kelompok orang ini menyerang langsung ke arah Luming dan yang lainnya. Yang berada di garis depan adalah eksistensi tingkat Dewa Void tingkat kelima. Ada juga beberapa ahli alam Dewa Kekosongan tingkat keempat. Ayo, hancurkan dia sampai mati. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dengan lambaian tangannya, bola logam itu terbang keluar dan menghantam eksistensi tingkat Dewa Kehampaan tingkat kelima. Dengan kekuatan bola logam saat ini, tidak akan sulit baginya untuk menghalangi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kekosongan tingkat kelima. Adapun Luming dan yang lainnya, mereka bergegas mendatangi orang-orang yang tersisa. Dikejar sepanjang jalan, Luming dan yang lainnya dipenuhi amarah yang terpendam. Saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan massal. Ledakan. Bola logam itu bertabrakan dengan ahli alam Dewa Kekosongan tingkat kelima. Pedang Xie Nianjun berubah menjadi cahaya pedang yang menyelimuti dua ahli alam Dewa Kekosongan tingkat keempat. Di sisi lain, Xie Nianxing menyerbu ke arah kultivator alam Dewa Kekosongan tingkat keempat yang terakhir. Luming mengaktifkan kekuatan tempur ganda dan berhadapan dengan yang lain dengan Tong Xier. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri selama dia tidak menghadapi kekuatan Dewa Void tingkat keempat. Meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, Luming sepenuhnya bertahan. Pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Xie Nianxing benar-benar dikalahkan oleh eksistensi alam Dewa Kekosongan tingkat keempat. Wus, wus. Xie Nianxing telah melahap kenangan dari kehidupan sebelumnya. Pengalaman dan kesadaran bertarungnya tidak jauh lebih buruk dari Xie Nianjun. Pedangnya melesat dan memaksa lawannya mundur. Aduh, setelah puluhan gerakan, lawannya hampir terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang Xie Nianxing. Dia sangat takut sehingga dia mundur dengan panik. Wus, wus. Pada saat ini, pedang Xie Nianxing tiba-tiba berubah arah dan bagaikan peri dari surga, dia menyerang orang-orang yang melawan Luming. Puff, puff. Cahaya pedang menyambar, dan beberapa kepala beterbangan. Seorang ahli alam Dewa Kekosongan tingkat ketiga dan dua ahli alam Dewa Kekosongan tingkat kedua terbunuh seketika. Ilmu pedang seperti itu, keterampilan bertempur seperti itu. Luming diam-diam terkejut saat menyaksikannya. Ilmu pedang Xie Nianxing dan Xie Nianjun berasal dari sumber yang sama. Keduanya sangat mirip dan sangat hebat. Luming merasa bahwa dia tidak dapat mencapainya. Terutama setelah Xie Nianxing dan Xie Nianjun menerobos ke alam Dewa Bela Diri, kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang lebih mengejutkan. Ini bukan keterampilan ilahi, tetapi penggunaan pedang murni. Itu adalah semacam teknik dan pengalaman. Dengan kekuatan ilahi mereka saat ini, masih sulit bagi mereka untuk mendukung ledakan keterampilan ilahi. Biasanya, seseorang setidaknya harus berada di puncak alam dewa halus sebelum bisa menanamkan keterampilan keilahian. Busway, setelah membunuh 3 ahli, pedang Xie Nianxing mengubah momentumnya lagi dan membunuh 2 orang lagi. Tidak bagus. Orang-orang lainnya terkejut. Mereka memiliki begitu banyak orang, tetapi mereka tidak sebanding dengan Luming dan 3 orang muda lainnya. Mereka terkejut. Dasar pengecut. Pada saat ini, suara keras yang menusuk udara datang dari jarak jauh, dan kerumunan aliran cahaya melesat ke atas. Kelompok ahli lainnya telah tiba. Orang-orang sebelumnya sangat gembira. Itu mereka. Mereka memiliki harta karun itu. Mari kita bergabung dan bunuh diri mereka. Orang-orang tadi berteriak. Itu mereka, bunuh diri. Orang-orang yang datang kemudian melihat Luming dan yang lainnya dan memenuhi satu demi satu. Ayo pergi.
Lu Ming berteriak dan menyimpan bola logam itu. Dia kemudian berbalik dan pergi bersama Tong Xier, Xie Nianxing, dan Xie Nianjun. Kelompok musuh lain telah tiba, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kekosongan tingkat kelima di antara mereka. Adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana untuk tetap tinggal dan melawan mereka secara langsung. Menurutmu kau mau kemana? Di belakangnya, sekelompok orang mengejarnya. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Ada yang tidak beres. Kenapa tidak ada satupun binatang buas metalik di daerah ini? Tiba-tiba, Lu Ming mengerutkan kening. Mereka telah berlari puluhan ribu kilometer. Secara logika, mereka seharusnya telah menemukan banyak binatang buas yang terbuat dari logam, tetapi baru saja, mereka belum membahas satupun. Ini jelas tidak normal. Sialan, sialan, sialan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari bumi dan bumi bergetar hebat. Getaran itu tidak hanya datang dari satu arah saja, melainkan dari segala arah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang mengejar kelompok Lu Ming mengalami perubahan ekspresi. Mengaum, mengaum, aduh. Setelah itu, terdengarlah auman binatang buas. Getaran tanah semakin kuat dan kuat. Kemudian, mereka melihat banyak binatang buas yang terbuat dari logam. Disalurkan ke arah mereka dari segala arah bagaikan air pasang. Gelombang binatang buas yang sunyi. Cepatlah lari, terbang ke langit. Orang-orang yang mengejar Lu Ming dan yang lainnya panik dan berseru kaget. Namun, ada binatang buas di semua arah. Dengan begitu banyaknya binatang buas yang dikerahkan, akan ada. Pasti tidak ada yang tersisa dari mereka. Banyak orang berlarian ke langit, mencoba melarikan diri melalui udara. Namun, di saat berikutnya, mereka putus asa. Di langit, terdengar suara teriakan tajam. Binatang-binatang buas yang terbang muncul di langit. Wajah semua orang menjadi pucat. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Tong Xier juga pucat. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin, anak kecil. Aku mengandalkanmu. Lu Ming menatap bola logam itu. Bola logam itu mampu menghalangi binatang buas logam itu. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan bola logam itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang buas logam yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Aura mereka yang mengerikan datang menekan seperti longsoran salju. Beberapa orang telah tersapu ke dalam gelombang binatang buas, dan mereka mengeluarkan serangkaian teriakan menyedihkan. Namun, dalam sekejap mata, tidak ada suara. Bola logam di tangan Lu Ming mengembang. Mulutnya yang besar terbuka dan tertutup, matanya melebar dan menatap tajam ke arah binatang buas yang terbuat dari logam. Ketika binatang iblis logam itu melihat bola logam itu, mereka tampak ketakutan. Mereka mengelilingi Lu Ming dan yang lainnya dan tidak menyerang mereka. Itu efektif. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Adegan ini juga disaksikan oleh yang lainnya. Serang mereka. Mereka baik-baik saja. Kita bisa meninggalkan bintang emas yang tak terhitung jumlahnya itu bersama mereka. Orang-orang yang tersisa yang belum mati bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi. Lu Ming dan yang lainnya tidak akan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Mereka menggunakan bola logam untuk membuka jalan dan bergegas ke gelombang binatang buas. Kalian tidak menyelamatkanku. Kalian akan mati dengan mengerikan. Ketika orang-orang itu melihat Lu Ming dan yang lainnya menyerbu ke dalam gelombang binatang buas dan hendak menghilang, mereka semua bersorak dengan marah. Lu Ming dan yang lainnya memandang rendah mereka. Orang-orang ini ingin membunuh mereka sekarang. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan mereka? Dan dia bilang dia akan meninggalkan mereka begitu saja. Sungguh lelucon. Terdengar teriakan dan gemuruh dari belakang, dan tak lama kemudian, tak ada suara lagi. Lu Ming dan yang lainnya menggunakan bola logam untuk membersihkan jalan. Jalan itu sangat aman dan mereka melewati gelombang binatang buas tanpa bahaya apapun. Namun, setelah mereka maju beberapa saat, mereka bertemu dengan segerombolan binatang buas lain yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berlarian di hutan, auman mereka menggelegar. Kudengar bintang emas yang tak terhitung jumlahnya itu hanya mengalami pasang surut binatang buas setiap 10.000 tahun sekali. Aku tidak menyangka kita akan mengalaminya kali ini, kata Tong Xier. Ada ekspresi ketakutan yang masih tersisa di wajahnya.
Kali ini, jika mereka tidak memiliki bola logam, mereka juga akan berada dalam bahaya, dan kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Mereka melewati gelombang binatang dengan bola logam dan memasuki hutan. Mengaum, mengaum. Tidak lama setelah mereka memasuki hutan, mereka mendengar raungan binatang buas. Pada saat yang sama, ada pedangki dan cahaya pedang yang membumbung tinggi ke langit. Jelaslah bahwa seseorang sedang bertarung dengan binatang buas. Saat berikutnya, mereka melihat sekelompok orang bergegas ke sini, diikuti oleh sekelompok binatang buas. Itu dia. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Salah satunya adalah pria botak dari istana Luo asal. Orang lainnya adalah lelaki tua dari Balai Fengyun. Pada saat ini, mereka semua dalam keadaan menyedihkan karena dikejar oleh sekelompok binatang buas. Itu mereka, itu bajingan itu. Pria botak dari istana Origin Net juga melihat Lu Ming dan yang lainnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, pria botak dari istana Origin Luo menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Sisanya mengikuti pria botak itu dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Jelaslah dia ingin menyeret Lu Ming dan yang lainnya ke dalam air. Kau benar-benar mencari kematian. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Ayo kita bawa mereka ke binatang itu, pasang surut. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanging dan yang lainnya. Mata mereka berbinar saat mereka mengerti apa yang sedang direncanakan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka berbalik dan berlari menuju gelombang binatang itu. Pria botak kekar dan yang lainnya mengejar dengan cepat, mengikuti Lu Ming dari dekat. Mereka baru saja melewati gerombolan binatang buas, jadi mereka tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok besar binatang buas yang mengerikan. Lu Ming menyimpan bola logam itu di cincin penyimpanannya. Raungan, raungan. Saat binatang buas itu melihat Lu Ming dan kelompoknya, mereka menyerbu dengan ganas. Tidak bagus, brengsek. Si botak dan yang lainnya terkejut. Di sisi lain, kelompok Lu Ming berbalik dan bergegas menuju pria botak itu dan yang lainnya, sambil membawa serta sekelompok besar binatang buas yang mengerikan. Sialan, kalian semua pantas mati. Sekelompok orang gila. Pria botak kekar dan yang lainnya berteriak. Mereka mengira Lu Ming dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri dan akan mati bersama mereka. Kalian, keluar, keluar. Pria botak itu meraung. Bukankah kau ingin mengejar kami tadi? Mengapa kau menyuruh kami pergi sekarang? Lu Ming mencibir dan terus mengejar si botak dan yang lainnya. Pria botak kekar dan yang lainnya menunjukkan ekspresi putus asa. Ada sekelompok besar binatang buas yang sunyi di belakang mereka, dan ada lebih banyak binatang buas di depan. Di langit, ada juga binatang terbang buas yang padat. Cerita yang diperbarui di NOVEL.com. Dia tidak punya jalan keluar. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Kemudian, bola logam di tangannya muncul lagi. Dia mengeluarkan bola logam itu dan binatang buas itu secara otomatis melewati Lu Ming dan yang lainnya, menerkam si botak dan yang lainnya. Nikmatilah, Lu Ming mencibir. Kemudian, dia, Xian Yanxing, dan yang lainnya ditarik masuk ke dalam kelompok binatang buas itu, dengan selamat. Aduh, aduh, si botak, lelaki tua dari Balai Fengyun, meraung marah dan histeris. Mereka merasa sedih, tidak mau, dan takut untuk. Mereka mengerti bahwa mereka telah ditipu oleh Lu Ming. Mereka ingin menyerang Lu Ming dan yang lainnya, tetapi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah menenggelamkan mereka. Beberapa binatang buas tingkat dewa virtual tingkat kelima menyerang pria botak itu. Pria botak itu mencoba yang terbaik untuk memblokir beberapa gerakan sebelum dia terkoyak dan mati di tempat. Orang tua Balai Fengyun pun dicabik-cabik oleh binatang buas hanya setelah beberapa gerakan. Lu Ming dan beberapa orang lainnya meninggalkan tempat itu. Sekarang ada gelombang binatang buas, baik di darat maupun di langit, ada binatang buas yang mengerikan. Bukankah seharusnya ada ahli di langit yang menghalangi kita? Ayo pergi sekarang, kata Lu Ming. Semua orang mengangguk. Para ahli itu mungkin telah meninggalkan bintang emas yang tak terhitung banyaknya setelah melihat gelombang monster itu. Namun, dengan banyaknya binatang buas di langit, kapal mereka tentu saja tidak dapat membawa perang langit berbintang untuk terbang. Mereka harus melewati sekelompok binatang buas sebelum mereka dapat pergi. Mereka terbang menuju langit. Asyik.
Tiba-tiba, terdengar suara melengking yang tajam. Seekor elang besar berwarna putih keperakan yang tampak terbuat dari perak terbang mendekat dan menatap Lu Ming dan yang lainnya. Aura mengerikan terpancar dari Condor, menyebabkan jantung Lu Ming dan yang lainnya berdebar kencang. Mengerikan, sungguh mengerikan. Condor memberi mereka perasaan yang menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada alam dewa kekosongan tingkat ke-7. Binatang buas yang pernah mereka temui sebelumnya. Itu pastilah sebuah eksistensi yang telah melampaui tingkat ke-7 alam dewa kekosongan. Keberadaan ini terlalu mengejutkan. Lu Ming merasa bahwa pihak lain dapat membunuh dengan satu gerakan. Mata dingin Condor perak menatap mereka. Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa menahan ketegangan dan hancur. Keluar dengan keringat dingin. Retak, retak. Bola logam itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap elang. Tatapan Condor perak mendarat di logam itu. Tidak seperti binatang buas lainnya, tidak ada banyak rasa takut. Mata Condor berwarna perak.